Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya, Sayyid Abdullah Azam. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya mengenai tugas dari Oracle Academy dari mata kuliah basis data ya yang diampu oleh Bapak Yan Sofyan. Oke, kali ini kita langsung buka aja untuk modulnya. Ya, di sini dikarenakan tugas untuk pengerjaan hanya modul 6 dan modul 8, jadi kita langsung bahas di satu video saja. Oke, di sini kita mulai dari modul 6.1 ya. Nah, kita langsung mengarah ke arah sini ya. Dari 1 sampai 3 nih. Oke. Yang pertama dulu nih ya. Di sini perintahnya adalah buat cross join ya yang menampilkan nama belakang last name dan nama departemen. Oke, dari table employees dan table departments. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pastinya sebelum melakukan percobaan saya sudah mendownload Oracle Database Exe dan juga SQL Oracle Developer. Nah, dan juga untuk database contoh scamnya juga sudah saya download juga. Oke, kali ini kita langsung masuk ke database HR ya, sesuai perintah Human Resource. Oke, di sini sesuai perintah tadi adalah buat cross join ya, yang menampilkan nama belakang dan nama departemen dari table employees dan juga table departemen. Oke, kita langsung ketik aja di sini. Berarti kita ketik apa? Select. Nah, di sini untuk menghindari terlalu panjang untuk perintah SQL-nya, kita kasih singkatan aja employee sebagai E ya kan. Kemudian kita tulis nama fieldnya yaitu last name. Dan juga di sini tadi dia minta di departemen juga. Nah, departemennya, table departemen kita singkat juga. Kita ringkas menggunakan inisial D. Kemudian kita masukkan tadi perintahnya departemen name. Department name. Oke. Oke, habis itu from mana? From-nya kita gunakan dari apa? Dari employees. Nah, ketika double A, oke. Ketika dari from employees tidak diinisialisasikan, karena kan di select ini kan kita kasih inisialisasi untuk table employees dengan huruf E. Nah, di sini juga harus kita masukkan dengan huruf E. Jadi E itu sebagai employees. Oke, habis itu kita lanjut, kita akan cross join kemana? Kita akan cross join ke departemen, gitu ya. Departments. Nah, jangan lupa ini juga diinisialisasi karena di select kita menggunakan table departments. Jadi di sini kita masukkan departemen dengan huruf D untuk inisialisasinya. Oke, setelah ini nih untuk last name dan departemen tahunya dari mana sih? Tahunya itu dari table. Jadi kita bisa buka table employees ya kan. Di sini di double ada table last name, kemudian di bagian departemen, mana departemen? Nih, di bagian departemen ada namanya departemen name. Jadi kita lakukan cross join dari si last name ini dari table employees ke departemen dari table departemen gitu ya. Nah, ini kita langsung jalanin aja. Nah, oke, udah berhasil ya. Tadi kenapa di sini kita pakai E inisialisasi untuk setidaknya kita untuk mengurangi dari si SQL perintah SQL-nya itu gitu ya. Jadi kita persingkat aja, kita inisialisasi di bagian form dan juga cross join departemen D gitu ya. Nah, di sini jawabannya ya. Jadi kan dia minta apa? Oke, kita lihat. Buat cross join yang menampilkan nama belakang dari table employees. Nah, di sini sudah tampil nih last name dan departemen name gitu ya. Banyak sekali. Coba kita scroll, ada berapa row?
Oke, total akhir all-nya itu ada 2889, sangat banyak ya. Oke, ini untuk nomor 1. Jadi ini kita ini aja ya, kita tandain. Oh, nggak bisa ya? Mana ini? Kita tandain sini nomor 1. Nomor 6.1. Oke. Kita lanjut yang kedua, nomor 6.2. Kita baca dulu ya perintahnya. Buat query yang menggunakan natural join untuk menggabungkan table departemen dan table location. Oke, jadi ada 2 table nih. Table departemen dan table location. Oke, habis itu di sini perintahnya adalah tampilkan ID departemen, oke, ID departemen, nama departemen, oke, ID lokasi dan kota. Berarti yang harus kita tampilkan apa? Yang harus kita tampilkan adalah ID departemen. Ya, habis itu apa tadi? Sorry. Nama departemen, oke. Nama departemen, habis itu kita buka location, ID location dan city, kota ya. Gimana caranya? Nah, di sini kita select, kita masukkan department ID ya, sesuai. Kemudian apalagi tadi department name ya, department name. Kemudian ada location ID, kemudian ada city. Oke, kita pastikan dulu ini sesuai tulisannya di sini. Department ID udah benar, department name udah benar, location ID udah benar, dan city. Habis itu kita klik form dari mana? Form dari table, kedua table ya. Nah, form itu dari mana? Ya, formnya dari departemen. Gitu. Oke, di sini ya, formnya dari departemen ini. Habis itu kita lakukan namanya natural join ya. Nah, natural join itu kemana? Natural joinnya itu ke location, ke sini ya. Jadi kita klik di sini locations. Oke. Di situ kita blok, kita jalankan. Nah, di sini langsung tampil ya sesuai perintah. Kita di sini diminta untuk menampilkan ID departemen, nama departemen, dan ID lokasi dan juga kota. Nah, di sini bisa dilihat departemen ID, kemudian departemen name dan location ID serta city ya. Jadi di sini total dari row-nya ada 27 rows gitu ya. Ini sesuai departemen ya. Jadi ini keseluruhan departemen name-nya. Kemudian di sebelah sini ada location dan city-nya. Untuk di sini kebanyakan dari shuttle ya. Oke. Ini untuk nomor 6.2. Kita lanjut ke nomor 6.3. Nomor 6.3. Oke, kita lihat dulu perintahnya nih apa nih ya. Di sini dia memerintahkan buatkan query yang menggunakan sama tadi seperti atas, natural join, untuk menggabungkan ya antara table departemen dan juga table location. Oh, sama ini perintahnya. Jadi dia lakukan query untuk natural join antara departemen table dan juga location table. Nah, di sini dia mintanya apa nih? Batasi output untuk ID departemen 20 dan 50 saja. Tampilkan ID nama. Nah, ini seperti yang di atas, cuma bedanya ada filter ya. Hanya ID 20 dan 50 saja yang boleh keluar gitu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan. Oke. Ini masih pakai yang tadi ya. Jadi yang keluar nanti adalah si di shipping ini, departemen shipping dengan ID 50 dan juga departemen marketing dengan ID 20 ya. Sini langsung kita eksekusi saja ya. Kita langsung copy aja yang atas ya, biar nggak terlalu ribet karena kan perintahnya sama, cuma tambahkan filter gitu ya. Nah, tambahkan filter aja nih di bawah. Menggunakan perintah apa? Where harus kapital where. Oke. Where ya. Tadi apa? Sesuai yang pengen difilter, yaitu departemen ID. Departemen
ID, kemudian in, ya. Karena hanya 2 departemen 50 dan 20 yang ingin dilihat. Maka dari itu kita menggunakan in, gitu ya. Ingat ya. Kemudian di sini kita kasih titik 2. Nah, jangan lupa ya. Habis itu apa sih yang harus dilakukan? Ya kita coba aja, kita jalanin. Nah, di sini langsung muncul hiraukan yang atas. Oke, jangan ke ini deh. Kita ini lagi deh, buat baru lagi deh. Nah, biar fresh. Jadi yang muncul hanya departemen 20, departemen ID 20 dan juga departemen ID 50 yang memiliki nama marketing dan juga shipping ya. Jadi hanya 2 ini doang yang nampil gitu. Oke. Habis itu kita langsung lanjut ke bagian nomor selanjutnya. Apa itu? Kita lihat di sini. 6.2 berarti ya. Oh, ini 6.1. Sorry, ini penamaannya harusnya 6.1. 6.1 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, di sini berarti 6.2 nomor 1. Oke. Nah, di sini definisi kosakata untuk setiap definisi. Oke. Lanjut ya ke 6.2. Oke, kita lanjut ke nomor berapa ya? Ini ke nomor 6.2. Gabungkan lokasi database Oracle, lokasi ya. Kemudian dengan tabel departemen ya, menggunakan kolom location ID. Nah, di sini juga ada filter ya. Jadi cuma 1400 lokasi doang yang ditampilkan gitu ya. Kita langsung masuk ke SQL developer. Di sini udah kita tuliskan. Nah, ini kita kasih perintah seperti biasa ya. Karena dia mintanya sama, jadi kita copy aja gitu ya, nggak usah terlalu bertele-tele. Kita copy aja karena sama ya, sorry. Jadi kita copy aja biar cepet gitu ya. Di sini dia mintanya kan dari location ya, kemudian ke departemen, maka dari itu ininya kita rubah ke depan gitu ya. Kita rubah ke depan, kita koma. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita pakai namanya inisialisasi ya. Di sini untuk location kita pakai 1, oke. Atau kita pakai L aja deh untuk location. L, oke. Kemudian untuk city kita pakai L juga. Jadi location berdasarkan berdasarkan dari si table location. Jadi kita kasih penamaan L saja gitu ya. Untuk departemen kita kasih penamaan yaitu D. Sini juga kita kasih nama D biar tidak terlalu panjang ya. Ini aja sudah panjang nih query-nya. Nah, from-nya dari mana? From-nya dari location. From locations. Nah, jangan lupa penamaannya kita kasih apa? Kita kasih L. Ya, jangan lupa karena di sini kan kita pakai inisialisasi di bagian select. Nah, di bagian formnya kita tambahkan nih inisialisasi untuk si location. Kemudian kita lanjut ya. Kita mau join kemana? Tadi kan perintahnya join ke departemen ID atau table departemen kan. Kita langsung perintahkan join kemana? Ke departemen, table departemen. Habis itu jangan lupa inisialisasinya yaitu D. Ya, karena di select ini ada D. Kemudian kita lanjut dengan ketikan on ya. On kemana? Ke i location. Jadi ini kita copy aja ya biar cepet. Nah, kita copy gini. Sorry. Kita copy. Set. Nah. Ke table location. Nah, location ke table location, kemudian field location ID.
kita sama dengan yaitu departemen, di tabel departemen yaitu location ID juga. Oke. Nah, habis itu kita lakukan filterisasi menggunakan perintah where ya. Di sini kita kasih perintah where, kemudian kita kasih lagi, kita copy aja ya biar cepet. Nah, sama dengan tadi perintahnya apa? Dia memfilter hanya bisa menampilkan 1400 kolom. Berarti kita hanya menampilkan 1400 saja. Nah, setelah ini kita jalankan, kita running. Nah, dia bakal memunculkan untuk fokus hanya ke location ID 1400. City-nya atau kotanya ada di Sholek dengan departemen ID 60 serta departemen name IT. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini kita copy aja ya. Kita copy aja biar cepat. Nomor 2. Oke, lanjut. Lihat dulu perintahnya apa. Perintahnya adalah menggabungkan antara DEPL dplyDec. Oke, ini untuk nomor 2 dikarenakan sampel database belum dikirim atau belum ada, maka dari itu kita lewatkan saja. Kita langsung ke bagian nomor 3. Oke. Habis itu kita lihat nih nomor 3 ini apa nih. Perintahnya adalah menampilkan kota, kemudian nama departemen, kemudian ID lokasi dan ID departemen untuk departemen 10, 20, dan 30 untuk kota Seattle. Oke, jadi filternya sebenarnya ini menampilkannya itu sama seperti yang sebelumnya, ini seperti ini. Cuma bedanya dia menggunakan filter ya. Menggunakan departemen ID hanya 20, 10, 30 hanya untuk kota Seattle aja gitu. Jadi ini istilahnya filter bersarang gitu ya. Kita langsung aja select. Ini agak banyak ya selectnya ya. Kita ini aja dah, copy saja biar cepat gitu ya. Ini kita close dulu, kita copy, kemudian kita lihat dulu city tadi perintahnya kita urutkan dulu. Oh gini harusnya urutannya, kita X, kita taruh di sini, kemudian ini kita X, kita taruh di sini. Nah, urutannya jangan sampai lupa nih, takutnya lupa. Nah gini ya, ini urutannya. Oh salah, kebalik, ini harusnya di sebelah sini. Nah seperti ini. Oke. Nah ini untuk pengurutan ini saya ngelihat dari sini ya, lihat nih. Kota, nama departemen, ID lokasi, ID departemen. Kota, departemen nama, ID lokasi sama departemen ID. Oke, itu urutannya ya. Jadi jangan sampai lupa karena soalnya urutannya seperti itu. Jadi untuk select-nya juga seperti itu. Kita lanjut, from mana nih? Kita kan disuruh joinnya ke location kan. Untuk joinnya kan ke departemen, maka dari itu from-nya dari mana? Dari table location gitu. Jadi kita location seperti biasa, ini kita copy aja biar cepet ya. Set. Copy aja. Oke, udah ya. Departemen tadi jangan lupa kita harus kasih inisialisasi di sini. Location sebagai L, departemen sebagai D, oke? Oke, habis itu kita tambahkan filter ya. Filternya apa? Filternya itu hanya departemen ID 10, 20, 30 yang memiliki city atau yang bertempat tinggal di city namanya Seattle. Oke, kita langsung where aja di sini. Where the department ID in, jangan lupa masukkan ID yang tadi yang diinginkan 10, kemudian 20 dan 30. Kemudian kita tutup. Habis itu kita tambahkan perintah. Perintah apa? Perintah untuk memfilter berdasarkan si city tersebut. Jadi
kita kasihkan perintah n, kemudian upper 1.city karena berdasarkan kota yang namanya adalah apa? Namanya adalah Seattle. Oke. Jangan lupa titik lagi, kemudian kita tutup. Oke. Kemudian kita jalanin. Nah, jadi dia akan memfilter ya berdasarkan city Seattle dengan hanya departemen ID 10 dan 30. Oke. Di sini ada anomali ya. Jadi untuk departemen ID 20 itu tidak ada yang tinggal di Seattle atau kerja di bagian di kota Seattle. Maka dari itu dia tidak akan memunculkan ID 20 karena tidak ada di city yang bernama Seattle. Oke. Kita lanjut ke bagian nomor, ini nomor 3 ya berarti. Nomor 4. Ini kenapa ya? Oke. Bagian nomor 4 kita tuliskan dulu nomor 6.2. Nomor 4. Oke. Kita lihat perintahnya dulu. Perintahnya adalah tampilkan nama negara, ID wilayah, dan nama wilayah untuk Amerika. Nah, jadi yang ditampilkan apa? Nama negara, ID wilayah, dan nama wilayah untuk Amerika. Jadi untuk Amerika saja gitu ya. Oke, kita di sini langsung aja select apa tadi, country berarti kan ya? Country name. Terus tadi ada regionnya, ya kan? Region. Sabar, kita di sebagai sini. Nah, country ID, country name, region ID. R sebagai region name. Region. Oke, ini jangan sampai tipu ya. Kalau tipu dia nggak jalan. Country udah benar. Country name, country ID. Ini C. Udah. Habis itu kita from-nya countries. Countries ini ya, nama tabelnya countries. Jangan lupa inisialisasinya C. Ya, habis itu kita join kemana? Joinnya ke region. Mana region? Nih ke region. Ya, regions ya, pakai S ya. Kita inisialisasinya jangan lupa di sini R, berarti di sini juga R gitu ya. Habis itu on ke C. Region ID sama dengan C atau enggak R region ID. Oke. Habis itu kita kasih filter seperti yang di atas, where upper R region, karena kita pakai filter region name untuk hanya Amerika saja ya. Region name sama dengan Amerika. Oke, kita lihat di sini region name. Mana sih cara ininya? Nah, ini region name ini gimana cara ngeliat itu ya? Udahlah. Pokoknya region name ya. Amerikas. Ini oke, kita langsung tutup, jangan lupa ya. Bisa ke enter, kita close, ini kita jalanin di sini. Oke, jadi di Amerika itu, region Amerika itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 country atau negara dengan region ID yang sama, yaitu region Amerika. Jadi jawabannya ada 5. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nih, kita silang aja. Ke nomor 5. Oke,
Oke. Lihat dulu. Apa ini? Tulis pernyataan yang menggabungkan antara table employees dan jobs. Oke. Tampilkan nama depan dan belakang. Oke. Tanggal perekrutan. Oke. ID pekerjaan. Oke. Jabatan. Oke. Dan gaji maksimum. Oke. Filter. Batasi query menjadi karyawan yang pekerjaannya memiliki gaji lebih dari $12.000. Oke. Berarti filternya apa? Filternya hanya karyawan atau pekerja yang memiliki gaji ya lebih dari $12.000. Oke. Lanjut. Berarti yang harus kita lihat apa di sini? Kita lihat job, kemudian employees ya. Karena di sini dia hanya meminta untuk menggabungkan join dari si table employees dan juga job ya. Nah, di mana menampilkan nama depan belakang, tanggal perekrutan, ID pekerjaan dan jabatan serta gaji maksimum. Oke. Di job itu ada job ID, ada maksimum salary dan job title. Kemudian di bagian employees ada employee ID, first name, last name. Nah, jadi yang ini kita masukkan ke sini, kemudian yang ini juga kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, di sini biar nggak lama, saya skip aja ya untuk penulisan si query-nya. Atau mau ditungguin? Oke, kalau ditungguin saya ketik nih. Select. Seperti biasa, kita pakai inisialisasi biar nggak panjang ya. Apa tadi? First name, nama depan. Kemudian last name, nama belakang. Kemudian apa? Hire date nih, di hire date nih. Hire date. Kemudian tadi apa lagi? Job ID. Job ID itu ada di mana? Job ID itu ada di sini ya, di employees. Ntar jangan ketuker ya. Job ID, kemudian baru kita tuliskan yang ada di job ya. Title, job title, dan juga job max salary. Berarti kita kalau job berarti J aja ya. J job title, koma, dan J job sorry max salary. Oke. Setelah select semua ini yang diminta yang untuk ditampilkannya ya, habis itu kita from itu dari mana? Fromnya pasti dari employees dulu. Kenapa? Karena di sini bro, dia pertama kan mintanya fromnya dari table employees, terus melakukan join ke job gitu. Jadi di sini employees. Jangan lupa inisialisasinya apa? Sorry, double S harus. Inisialisasinya apa? Inisialisasinya E. Kemudian kita join kemana? Join ke jobs. Nih, ke table jobs nih ya. Jobs. Jangan lupa inisialisasi J. Kemudian on-nya kemana? Permintaannya yaitu job ID. Maka dari itu kita employee job ID. Jadi joinnya itu antara job ID ini, field job ID dengan job ID yang ada di employees. Maka dari itu kita job ID gitu. Employee sama dengan J job ID. Oke. Setelah ini kita kasih filter. Tadi apa filternya? Filternya yaitu max salary sebesar $12.000. Oke. Langsung where J max salary lebih ya, lebih berarti arah panah yang ke kanan. Berapa tadi? $12.000. Oke, gini ya. Di situ kita blok, kita jalanin. Nah, di sini muncul ya, total ada 24 row atau 24 data ya, yang dimana di sini hire date-nya paling lama 2013, paling baru 2018 atau iya 18 gitu ya. Oke, max salarinya tuh lihat ya. Di atas 12.000 semua. Ini Presiden King Stephen, dia max salary-nya 40.000. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini kita copy aja biar cepet ya.
kita silang. Nomor 6.2, nomor 6. Kita lihat dulu perintahnya apa. Di sini tampilkan jabatan. Oke, ingat-ingat nih, jabatan, nama depan karyawan, nama belakang, dan email untuk seluruh karyawan dengan posisi stock clerks. Oke, berarti yang ditampilkan adalah keempat ini. Jabatan, nama depan karyawan, nama belakang, dan email. Ya, untuk dari mana? Bukan dari mana. Untuk apa? Untuk karyawan dengan posisi hanya stock clerks. Oke. Berarti yang harus dibuka apa? Yang harus dibuka adalah employee dan juga job. Ya, ini kita close, kita ini aja ya, biar nggak ganggu. Nah, ini employees dan si job. Nah ini job. Kita joinnya lewat mana? Sama kayak tadi aja, joinnya lewat job ID. Jadi kita langsung aja select. Ya, biasa select. J apa? J job title, koma, tadi apa? First name, apalagi last name, dan juga apa? Dan juga email. Nah, udah ya. Jadi ada 4 ini, job title, first name, last name, dan juga email. Oke. Setelah udah, kita from-nya dari mana? Dari employees. Jangan lupa inisialisasi E, kemudian join kemana? Join ke ini aja, kita copy aja ya. Biar cepat gitu ya. Oke. Habis itu, di sini kita tambahkan filter. Where upper G job title, karena kan kita filternya menggunakan job title ya, yang memiliki atau like kita tambahkan persenan. Oke, boleh double nih. Nah, oke, setelah udah seperti ini kita jalanin. Nah, di sini dia muncul yang untuk job titelnya hanya di bagian stock clerk, ada 20 aja, 20 karyawan ya. Di sini di bagian ini. Iya, 20 karyawan gitu totalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini kita copy aja biar cepat. Oke, perintahnya tulis pertanyaan yang menampilkan ID karyawan ya. Nama depan, nama belakang, ID manager, nama depan manager, dan nama belakang manager untuk setiap karyawan di table employees petunjuk ini. Oke. Pakai join on ya, syntax join on. Jadi yang ditampilkan ada ID karyawan, nama depan, nama belakang, ID manager, nama depan manager, dan nama belakang manager. Itu berarti yang dituliskan di bagian select. Kemudian ada filter nih. Jadi untuk setiap karyawan di table employees ya, petunjuknya adalah self join. Berarti dia join ke diri dia sendiri gitu, ke tabel dia sendiri. Berarti gini ya, kita untuk bagian selectnya ini banyak banget ini berarti ya. Oke, nanti kita skip aja untuk penulisannya. Oke, balik lagi. Untuk code-nya itu seperti ini. Bukan kode ya. Untuk perintahnya itu seperti ini. Select tadi perintahnya yaitu menampilkan ID karyawan, nama depan, nama belakang, ID manager, nama depan manager. Nah, di sini sudah saya tuliskan di bagian select ya. Semuanya, manajernya juga udah. Nah, di sini jangan lupa yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan employees dan juga manager. Nih, manager ID.
Oke. Habis itu fromnya dari mana? Hanya dari si employee aja gitu loh. Karena kan tadi apa? Di sini ada petunjuk yaitu self join. Berarti dia join ke table diri dia sendiri gitu. Maka dari itu dia hanya ada di table si employees gitu. Nah, di sini join ke diri dia sendiri, ke employees M itu buat inisialisasi si manager gitu ya. Padahal karena manager ID itu ada di dalam table employees. Oke, kita langsung jalankan ini. Nah, di sini tampil sebanyak 107 row ya. Dan ini ya semuanya gitu. Jadi yang tampil ya semua tampil gitu sesuai perintah. Jadi jadi nampil semua nih karyawan di table employees gitu beserta si ID manager dan nama depan manajernya gitu. Jadi ini pekerjanya, kemudian ini manajernya. Nah, misal jadi saya jelasin ya. Jadi sini manajernya Stephen, pekerjanya adalah yang, kemudian ada Gracia. Di sini manajer Alexander, pekerjanya ada Miller, William, Jackson. Jadi perbagian gitu. Manajernya siapa, pekerja siapa gitu. Kita lanjut ke berikutnya. Nomor berapa? Nomor 8. Oke. Kita skip aja untuk ke pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nomor 8 adalah gunakan sintak join on, untuk membuat query dan menampilkan ID lokasi. Ingat ini, kota, nama departemen untuk seluruh lokasi Kanada. Berarti sama aja seperti apa? Seperti yang Amerika tadi. Gitu. Jadi kita nggak ambil pusing gitu. Oke, kita langsung tuliskan saja di sini. Untuk menghemat waktu, nanti saya skip aja. Oke, sekarang untuk perintahnya udah saya tuliskan. Nah, di sini untuk select tadi kan diminta cuma 3 ya. Lokasi ID, city, dan juga departemen name. Nah, di sini from-nya dari mana? Dari location, kemudian kita double join ya. Join kemana? Join ke departemen dan juga join ke countries. Nah, di sini kita lihat nih. Gunakan sintak join query dengan menampilkan ID lokasi, kota, nama, dan departemen. Nah, di sini jadi kita joinnya 2 kali di sini nih ya. Kemudian kita kasih filter hanya country name Kanada yang nampil di output nanti. Oke, kita lanjut eksekusi. Oke. Jadi yang nampil datanya itu hanya satu. Ya, yaitu si location ID 1800 dengan City Toronto dan marketing departemen name-nya itu di marketing. Jadi yang jadi pekerja yang ada di daerah Kanada itu hanya satu di departemen marketing saja gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 9 sini ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Oke. Di situ diberikan pertanyaan yaitu buat query dan tampilkan, ingat di sini ID manager, ID departemen, nama depan, nama belakang, seluruh karyawan di departemen. Jadi filterisasinya yaitu hanya departemen ID 80, 90, 110 dan 190. Jadi tapi keseluruhan karyawan ya di departemen tersebut gitu. Ini sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Ini sama aja kayak seperti ini ya. Cuma dia berdasarkan apa? Berdasarkan ID yang tadi ini. ID 80, 90, 100 dan 190. Oke, ingat selectnya ID manager, ID. Jadi yang ditampilkan ada 6 ya. 6 field. Oke. Oke, nanti kita langsung skip aja ke bagian penjelasannya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini untuk select tadi sesuai permintaan yang akan ditampilkan. Kemudian untuk from-nya yaitu departemen, kita join ke employees ya. Departemen join ke employees. Itu dengan yaitu menggunakan manager dan employee ID. Dan di sini menggunakan filter, jangan lupa filternya tambahin. Filter menggunakan filter departemen ID yaitu 80, 90, 110 dan 190. Kita lihat ada berapa data nih ya di dalamnya. Oke.
hanya ada 4 ya di sini, dan di bagian departemen name contracting dia tidak ada first name dan last name, makanya dari itu dikosongkan. Manager ID-nya pun tidak ada gitu. Jadi sebenarnya dia benar ada 4 row, cuma di bagian contracting datanya tidak lengkap gitu. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 10. Dia di sini diperintahkan untuk menampilkan ID karyawan, nama belakang, ID depan, nama belakang, tanggal perekrutan karyawan yang direkrut pada, jadi filterisasinya yaitu menggunakan date gitu ya. Direkrutnya itu pada 7 Juni 1994 ya, yang ditampilkan ID karyawan, nama belakang, ID departemen, nama departemen, dan tanggal perekrutan karyawan. Oke, filterisasinya tadi hanya 7 Juni. Oke, kita langsung skip aja ke perintah yang sudah saya tulis. Oke, perintahnya sudah saya tulis di sini. Select tadi perintah untuk menampilkan ada 5 employee dan lain-lain. Kemudian formnya, jangan lupa formnya jadi employees. Habis itu kita kasih join on dari departemen ya, menggunakan departemen ID. Ya, di employees ada departemen ID ya. Di departemen juga ada departemen ID. Kemudian kita kasih filter apa berdasarkan hire date atau dipekerjakan pada tanggal 7 di sini, pada tanggal 7 bulan 6 tahun 1998 ya. Ini buat penjelasan bahwasannya si 07 adalah day, 06 adalah month, dan 1994 adalah year gitu ya. Kita langsung jalankan. Nah, Nah, di sini tidak ada datanya gitu loh. Jadi datanya masih kosong gitu ya. Jadi di tanggal 7/06/1994 itu tidak ada data hire date di tanggal tersebut gitu. Jadi coba kita lihat di tanggal yang berbeda atau tanggal mesti tadi di mana ya hire date? Nah, di sini. Oke, hire date. Udah berapa nih? Cara ngeliatnya gimana sih? Oke, udahlah. Nah, di tanggal tersebut tidak ada karyawan yang terdaftar di tanggal tersebut, yang di hire gitu di tanggal tersebut. Maka dari itu tidak ada, kosong. Oke, kita lanjut ke praktik 6.3 ya. Waduh, ini sangat memakan waktu sekali ya. Oke, ini ada 5 soal ya. Kita langsung ke bagian nomor 1, yaitu mengembalikan nama depan, nama belakang, dan nama departemen untuk seluruh karyawan termasuk yang tidak ditugaskan ke departemen. Tadi kan ada tuh sebelumnya yang tidak ditugaskan ke departemen, yaitu konstruktor. Coba ya kita buat, karena perintahnya seperti itu, kita buat seperti ini ya. Nah, di sini jangan lupa kita kasih nama biar nggak lupa ya. 3, 1 ya. Di situ oke, ini kita skip aja. Saya skip saja. Nanti kita langsung ke pembahasannya. Oke. Saya udah selesai nulis perintahnya. Di sini select tadi hanya 3 kan, first name, last name, sama department name. Dari mana? Dari employees ya. Kemudian dia outer join. Jadi join ke departemen, tabel departemen pada field departemen ID. Oke, kita langsung jalanin aja ini. Nah, di sini langsung muncul sejumlah 107 row ya. Jadi jawabannya ada 170 row yang ditugaskan ke departemen. Yang tidak ditugaskan ke departemen gitu ya. Oke, lanjut.
Kita ke join, kita ke bagian nomor 2. Ini kenapa ya? Nomor 2. Nomor 3, nomor 2. Nomor 2. Kita langsung ke perintahnya apa nih? Kembalikan nama depan, nama belakang, nama departemen, seluruh karyawan sama yang di atas ya. Cuma bedanya di sini termasuk departemen yang tidak memiliki karyawan. Jadi dibalik ini ya. Sama yang di atas. Jadi perintahnya sama aja, cuma di bagian filternya aja. Gitu. Jadi kita copy aja ini yang atas. Kita diubah atau dibalik filternya aja. Ini kan tadi dia left. Nah, ini kita rubah jadi right. Gitu aja sebenarnya. Simple. Ya. Kita jalanin. Nah, ini dia. Ada yang pasti itu ada 122 rows ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Ini kenapa sih? Oke, nomor 3. Baca soalnya terlebih dahulu. Kembalikan nama depan, nama belakang, nama seluruh karyawan termasuk departemen yang tidak memiliki karyawan dan karyawan yang tidak dituliskan. Oke, berarti nomor 3 ini adalah gabungan antara nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi tinggal digabung di bagian filternya saja gitu ya. Jadi kita tinggal copy aja atasnya, yang atas. Nah, tinggal di sininya kita rubah. Karena digabungkan, kita jadi tuliskan full gitu. Nah, ini tinggal kita jalankan. Nah, muncul 123 rows gitu. Oke, lanjut ke nomor, ini kok nomor 2, nomor 3 ini. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Ini kita salin aja ya. Oke. Lanjut nomor 4, apalagi nih? Buat query database DJS. Oke. Di sini saya jelaskan untuk database DJS itu belum ada databasenya, contohnya, maka dari itu saya lewatkan. Kemudian nomor 5 juga untuk global fast food juga belum ada, jadi saya lewatkan. Oke. Untuk bagian 6 saya nyatakan sudah selesai penjelasannya. Kita balik ke mana ya? Ke bagian 8 gitu ya. Oke. Bagian 8 praktik di sini. Oke. Oke. Oke, ini tidak ada ya. Ini rata-rata DJ sama GoFood, GoFood ya. Oh iya, salah dong. Oke, ada deh. Untuk nomor 5 bisa kita kerjakan, kemudian dan nomor ini nomor 7, kemudian tidak ya? Oh, enggak dong. Hanya nomor 5 saja yang bisa dikerjakan ya. Oh, beda, guys. Sorry, ini 8.1 itu dia menggunakan skema database dari si DJS dan GoodFood ya. Jadi karena saya tidak punya, kita lewatkan saja. Kita langsung ke bagian 8.2. 8.2. Loh, sama ya. 8.2 juga nggak ada contoh di ininya, database-nya. Oke, berarti untuk 8.2 dikarenakan contoh dari skema database-nya tidak ada, maka dari itu saya nyatakan selesai hanya sampai bagian 6 doang gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga penjelasannya
dapat dimengerti dan mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.